Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Rizky Pramadia Putri dengan NIM 2320. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur pemeriksaan lengkap dan terfokus sesuai dengan PMK nomor 15 tahun 2025. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. PMK nomor 15 tahun 2025 mengatur secara rinci bagaimana alur pemeriksaan dilakukan, termasuk pembagian jenis pemeriksaan berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan terfokus. Pemeriksaan lengkap berarti pemeriksaan atas seluruh jenis pajak dan seluruh masa pajak yang relevan. Sedangkan pemeriksaan terfokus hanya dilakukan terhadap aspek tertentu, misalnya hanya terhadap PPN atau PPh badan pada masa tertentu yang dinilai beresiko tinggi. Kedua jenis ini dilakukan melalui prosedur yang hampir sama, hanya berbeda dari sisi ruang lingkup, jangka waktu, dan kedalaman pengujian. Tahap pertama yaitu persiapan pemeriksaan. Tahap persiapan merupakan dasar dimulainya kegiatan pemeriksaan. Langkah-langkah yang pertama, penunjukan tim pemeriksaan dan supervisor oleh Kepala UPW 2. Penunjukan ini dilengkapi dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan SP2 dan surat pemberitahuan pemeriksaan SPEM. Yang kedua, penyusunan profil wajib pajak oleh supervisor. Tahap ini mencakup analisis data internal dan eksternal, riwayat kepatuhan, transaksi signifikan, serta potensi risiko pajak. Yang ketiga, permintaan audit plan atau program kepada supervisor. Audit plan berisi strategi dan ruang lingkup pemeriksaan, termasuk metode, teknik, serta alokasi waktu yang dibutuhkan. Keempat, permintaan dokumen atau data elektronik kepada wajib pajak. Hal ini bisa dilakukan melalui surat resmi, media elektronik, serta sistem Cortex. Yang kelima, pertemuan awal dengan wajib pajak yang bisa dilakukan secara luring atau daring. Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi, menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak, serta memastikan komunikasi selama pemeriksaan berjalan dengan baik. Yang keenam, koordinasi dengan akun representatif untuk memastikan konsistensi data antara hasil pengawasan AR dengan data lapangan. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengujian pemeriksaan. Pada tahap ini, tim pemeriksa mulai melakukan kegiatan lapangan. Pengujian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, konfirmasi pihak ketiga, dan rekonsiliasi data keuangan. Untuk pemeriksaan lengkap, jangka waktunya 5 bulan sejak SP2 diterbitkan. Untuk pemeriksaan terfokus, jangka waktunya 3 bulan sejak SP2 diterbitkan. Selama pengujian, tim pemeriksa dapat melakukan perubahan audit plan apabila ditemukan kondisi baru yang relevan. Perubahan audit plan dilakukan dengan persetujuan Kepala KPP. Selain itu, tim juga dapat meminta bantuan tenaga ahli jika pemeriksaan membutuhkan analisis teknis khusus, misalnya untuk transaksi internasional, aset tidak berwujud, atau industri tertentu. Di akhir tahap pengujian pemeriksaan biasanya dilakukan pembahasan temuan sementara dengan wajib pajak. Tujuannya agar wajib pajak diberi kesempatan menjelaskan data atau bukti yang mungkin belum lengkap, serta mencegah kesalahpahaman sebelum laporan hasil pemeriksaan disusun. Tahap selanjutnya yaitu pembahasan dan pelaporan pemeriksaan. Setelah pengujian selesai, pemeriksa menyusun surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada wajib pajak. Wajib pajak memiliki waktu 5 hari kerja untuk memberi tanggapan. Jika wajib pajak memberikan tanggapan, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengadakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan
dalam waktu 3 hari kerja. Setelah tanggapan diterima atau setelah batas waktunya habis, pada tahap ini juga dilakukan proses quality assurance, yaitu penjaminan mutu oleh tim CAQA Central Audit Quality Assurance agar hasil pemeriksaan objektif dan sesuai prosedur. Hasil akhir dari seluruh proses ini dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan LHP. LHP kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan pajak, restitusi, atau keputusan administrasi lainnya. Bila wajib pajak termasuk dalam grup usaha besar atau transaksi transfer pricing, maka jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang maksimal 4 bulan. Semua kegiatan pemeriksaan tercatat dalam Korteks Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan sistem terpadu pengelolaan, pemeriksaan, pelaporan, dan pengawasan internal. Pemeriksaan lengkap dan terfokus merupakan proses yang sistematis dan terstruktur dengan tujuan memastikan kepatuhan wajib pajak. Melalui PMK 15 tahun 2025, pemerintah berupaya menegakkan keadilan pajak dengan pendekatan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.